Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fadli. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan prototipe aplikasi yang saya buat, yaitu sistem monitoring distribusi air bersih. Aplikasi ini dirancang untuk membantu admin maupun petugas dalam memantau proses distribusi air secara real-time, melihat kualitas air, memonitor area distribusi, serta mengelola laporan agar proses pengawasan menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, saya akan langsung mendemokan bagaimana alur penggunaan aplikasi ini. Di halaman ini, pengguna memasukkan username dan password yang sudah terdaftar pada sistem. Setelah data yang dimasukkan benar, pengguna cukup menekan tombol sign in untuk masuk ke dalam aplikasi. Setelah berhasil login, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Nah, dashboard ini yang menjadi halaman utama aplikasi. Di dashboard, pengguna bisa melihat ringkasan informasi secara keseluruhan tanpa harus membuka menu satu persatu. Di bagian atas, terdapat informasi seperti total distribusi air, persentase kualitas air, jumlah area monitoring yang aktif, dan notifikasi jika terdapat kondisi yang perlu diperhatikan. Kemudian di bagian tengah terdapat grafik distribusi air yang menampilkan perubahan volume air dari waktu ke waktu. Di bagian bawah juga tersedia tabel aktivitas monitoring terbaru sehingga admin bisa melihat riwayat pemantauan yang telah dilakukan. Selanjutnya masuk ke menu monitoring distribusi air. Pada halaman ini, pengguna dapat memantau distribusi air secara lebih detail. Di bagian atas terdapat grafik volume distribusi air sehingga perubahan debit air bisa langsung terlihat. Di bawahnya terdapat grafik distribusi per wilayah agar pengguna mengetahui daerah mana yang memiliki penggunaan air paling tinggi. Di sisi kanan juga tersedia indikator kondisi distribusi yang menunjukkan apakah distribusi masih berada dalam kondisi optimal atau tidak. Sedangkan pada tabel bagian bawah ditampilkan data distribusi setiap wilayah seperti debit air, tekanan air, serta status masing-masing wilayah. Selanjutnya adalah halaman kualitas air. Halaman ini digunakan untuk memantau kondisi kualitas air yang sedang didistribusikan. Di bagian atas terdapat beberapa indikator seperti nilai pH, suhu air, dan tingkat kekeruhan. Kemudian terdapat grafik yang memperlihatkan perubahan kualitas air dari waktu ke waktu sehingga pengguna bisa mengetahui apabila terjadi penurunan kualitas. Di sisi kanan juga terdapat notifikasi apabila ada parameter kualitas air yang melebihi batas normal sehingga petugas dapat segera melakukan tindakan. Selanjutnya ada area monitoring. Pada halaman ini ditampilkan peta yang menunjukkan lokasi titik-titik distribusi air. Setiap marker pada peta mewakili area monitoring yang dapat dipilih untuk melihat informasi lebih detail. Di sebelah kanan terdapat informasi mengenai nama area, status distribusi, debit air, tekanan air, dan kondisi kualitas air pada area tersebut. Dengan adanya tampilan ini, pengguna dapat mengetahui kondisi setiap wilayah secara lebih mudah. Menu terakhir adalah Reports Monitoring atau laporan monitoring. Halaman ini digunakan untuk melihat rekap hasil monitoring yang telah dilakukan. Di atas terdapat ringkasan jumlah laporan, tingkat keberhasilan monitoring, serta jumlah peringatan yang terjadi. Di bawahnya terdapat tabel laporan lengkap yang berisi nomor laporan, tanggal monitoring, nama area, status, dan hasil monitoring. Selain itu, tersedia grafik tren laporan sehingga pengguna dapat melihat perkembangan hasil monitoring dalam periode tertentu. Data pada halaman ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Demikian demo prototipe sistem monitoring distribusi air bersih yang saya rancang. Melalui aplikasi yang diharapkan, proses pemantauan distribusi air dapat dilakukan dengan lebih cepat, data lebih mudah diakses, serta membantu petugas dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia secara real-time. Dalam pengembangan prototipe ini, saya menerapkan metode Scrum dengan alur produk backlog. Saya mulai dengan menyusun daftar kebutuhan pengguna, lalu memprioritaskan dua fitur utama, login sistem dan dashboard monitoring distribusi air.
Sprint planning, saya menetapkan durasi sprint selama 2 minggu mulai dari 20 Mei hingga 3 Juni 2026 dengan target menyelesaikan kedua fitur tersebut. Daily stand up, saya melakukan koordinasi rutin untuk memantau proses harian, membahas kendala, serta merencanakan langkah pengerjaan selanjutnya. Sprint review and retrospective. Di akhir sprint, saya mendemokan hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi proses untuk memastikan pengembangan tahap berikutnya menjadi lebih optimal. Selama mengerjakan proyek ini, saya berhasil menyelesaikan setiap tahapan sesuai dengan target yang sudah saya buat, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan prototipe, hingga penyusunan dokumentasi dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, pengguna metode Scrum membantu saya mengatur pekerjaan menjadi lebih terstruktur sehingga proses pengerjaan lebih mudah dipantau. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kedepannya saya ingin lebih disiplin dalam mengatur waktu agar setiap tahapan bisa selesai dengan lebih cepat dan memiliki waktu yang lebih banyak untuk evaluasi. Saya juga ingin memperdalam kemampuan dalam mendesain antarmuka serta pengembangan prototipe menjadi aplikasi yang benar-benar dapat diimplementasikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.